Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ayu Landari, NIM T 2019-8052, kelas Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin dan mineral. Apa itu vitamin? Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang dimiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Maksudnya, vitamin merupakan komponen penting di dalam bahan pangan, karena vitamin memiliki fungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup serta pertumbuhan. Vitamin diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Bagian vitamin ada dua, yaitu vitamin larut dalam lemak yang meliputi vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut dalam air meliputi vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, fungsi menjaga kesehatan kulit, mata, dan imunitas tubuh. Sumber, susu, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kekurangan, penderita akan mengalami rabun senja dan katarak, infeksi saluran pernafasan, menurunnya imunitas, dan kondisi kulit yang kurang sehat. Kelebihan, menyebabkan keracunan pada tubuh, penyakit yang dapat disimpulkan antara lain pusing-pusing, kerontokan rambut, kulit kering bersisik, dan pingsan. Vitamin D berfungsi membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Sumber banyak ditemukan pada makanan hewani antara lain ikan, telur, susu, serta produk olahannya seperti keju. Kekurangan, kerusakan otot atau kejang, osteomalacia, yaitu hilangnya unsur kalsium pada fosfor secara berlebihan dalam tulang. Kelebihan, tubuh mengalami diare, berkurangnya berat badan, muntah-muntah, dan dehidrasi berlebihan. Vitamin E berfungsi menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Melindungi paru-paru manusia dari polusi udara sebagai senyawa antioksidan alami. Sumber banyak ditemukan pada ikan, ayam, kuning, telur, ragi dan minyak, tumbuh-tumbuhan, susu, daging, kacang-kacangan, dan sayuran. Kekurangan, kemandulan bagi pria atau wanita, pecahnya sel darah merah, gangguan saraf dan otot. Kelebihan, dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan reproduksi, dan gangguan saluran cerna. Vitamin K, fungsi pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Sumber susu, kuning telur, dan sayuran segar, minyak nabati. Kekurangan, pendarahan dalam tubuh dan kesulitan pembekuan darah saat terjadi luka atau pendarahan. Berperan sebagai faktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino dan asam glutamat. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B1, fungsi menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi dan membantu proses metabolisme protein lemak. Sumber gandum, nasi, daging, susu, telur, dan tanaman kacang-kacangan. Kekurangan, kulit akan mengalami berbagai gangguan seperti kulit kering dan bersisik, gangguan saluran pencernaan, jantung, dan sistem saraf. Vitamin B2, fungsi penting dalam metabolisme di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh berperan sebagai koenzim flavin mononukleotida, membentuk molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen. Sumber banyak ditemukan pada sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Kekurangan, menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Vitamin B3, fungsi menghasilkan energi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi. Sumber terdapat pada makanan hewani seperti ragi, hati, ginjal, daging unggas, ikan, serta gandum dan kentang manis. Kekurangan, menyebabkan tubuh mengalami kekejangan kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Vitamin B5, fungsi terlibat dalam reaksi enzimatik dan metabolisme seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak, menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf dan pusat dan otak. Sumber
daging, susu, ginjal, dan hati hingga makanan nabati seperti sayuran hijau dan kacang hijau. Kekurangan vitamin menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersisik. Selain itu, gangguan lain yang akan diderita adalah kram otot serta kesulitan untuk tidur. Vitamin B6. Fungsi sebagai senyawa koenzim A yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan fosfolipid. Metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Sumber banyak terdapat dalam beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Kekurangan dalam tubuh dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, kram otot, insomnia. Vitamin B7. Fungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif sintesis dan oksida asam lemak. Sumber terdapat dalam banyak jenis makanan dan di dalam tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Sumber yang baik adalah hati, kuning telur, serealia, kamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan. Kekurangan vitamin B7 dapat menimbulkan penyakit dermatitis, hiperetesia, dan peretesia, keratokonjungtivitis, anoreksia, anemia, dan terganggunya fungsi jantung. Vitamin B9. Fungsi sintesis sel-sel baru, pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaannya. Sumber dalam bahan makanan terutama dalam bentuk poliglutamat, asam folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Kekurangan menyebabkan terganggunya fungsi otak, pertumbuhan tulang belakang, sariawan, dan diare. Vitamin B12. Fungsi metabolisme energi dalam tubuh, memelihara kesehatan sel saraf, pembentukan molekul dan RNA, pembentukan platelet darah. Sumber daging, telur, susu, hati, dan ragi, makanan hasil fermentasi. Kekurangan anemia atau kekurangan darah, mudah lelah dan lesu, serta iritasi kulit. Vitamin C. Fungsi sebagai senyawa pembentuk kolagen, senyawa antioksidan, membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga resiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif, menjaga bentuk dan struktur dari berbagai jaringan dalam tubuh, dan juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Sumber terdapat pada jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, dan kentang. Kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan gusi berdarah dan nyeri pada persendian. Kelebihan menyebabkan batu ginjal, gangguan saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. Mineral. Mineral adalah suatu unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia saja, tetapi juga struktur mineral. Ilmu yang mempelajari mineral tersebut mineralogi. Tubuh tidak hanya membutuhkan protein, karbohidrat, dan lemak. Itu untuk bisa berfungsi secara optimal. Asupan macam-macam mineral yang memadai juga penting untuk mendukung fungsi tubuh kita. Kalsium. Fungsi sebagai bahan bangun bagi kerangka, regulasi daya rangsang dan kontraksi otot serta penerusan impuls saraf. Sumber susu dan telur, juga gandum dan sayur-sayuran antara lain bayam. Fosfor. Fosfor adalah bagian dari senyawa tinggi yang diperlukan dalam suplai energi untuk kegiatan seluler. Fungsi fosfor atau P, klasifikasi tulang dan gigi, absorpsi dan mengangkut zat gizi, mengatur keseimbangan asam basa serta proses lain dalam tubuh. Sumber fosfor
atau P. Terdapat pada daging ayam, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Kekurangan menyebabkan kerusakan pada tulang dengan gejala rasa lelah dan kurang nafsu makan. Magnesium. Magnesium merupakan mikromineral terbanyak dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh, magnesium ditemukan pada bagian tulang 60-65% dan pada otot 25%. Serta sisanya tersebar merata pada sel tubuh dan cairan tubuh. Fungsi magnesium sebagai bagian lebih dari 300 enzim yang berperan dalam metabolisme zat gizi di dalam tubuh, membantu pada transmisi syaraf, pembekuan darah, relaksasi otot, dan mencegah kerusakan gigi. Sumber magnesium terdapat pada sayuran hijau, daging, kacang-kacangan, dan susu. Akibat kekurangan magnesium terjadi pada komplikasi penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi. Natrium. Tubuh manusia mengandung 1,8 gram natrium atau Na per kilogram berat badan bebas lemak. Fungsi natrium atau Na menjaga keseimbangan cairan, asam basa, transmisi saraf, kontraksi otot. Sumber natrium, garam dapur, MSG kecap, makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Akibat kekurangan natrium menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi pada kondisi diare, muntah, keringat yang berlebihan. Kelebihan natrium dapat menyebabkan terjadinya edema dan hipertensi. Besi. Fungsi besi dalam pembentukan hemoglobin dalam darah. Sumber besi atau Fe bagi tubuh: susu, hati, kuning telur, dan sayuran yang berwarna hijau. Akibat kekurangan zat besi, anemia, lesu, pusing, pucat pada kulit. Tembaga. Fungsi tembaga atau Cu yaitu pembentukan eritrosit dan hemoglobin, komponen enzim dan protein, aktivitas saraf, sintesis substansi seperti hormon. Sumber tembaga merupakan mineral yang berasal dari padi-padian, polong-polongan, kerang, ginjal, dan hati. Akibat kekurangan tembaga atau Cu adalah anemia, gangguan saraf dan tulang. Kalium. Fungsi kalium untuk mengatur detak jantung, memelihara keseimbangan air, transmisi saraf, memelihara keseimbangan asam basa, katalisator, kontraksi otot, memelihara permeabilitas membran sel. Kalium merupakan mineral yang bersumber dari sayuran, buah-buahan, dan kecap. Akibat kekurangan kalium dapat mengakibatkan gangguan jantung, kontraksi, otot terganggu, pernapasan terganggu. Kromium. Untuk menjaga kadar gula, kromium berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan lipid, memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel atau pelepasan energi. Sumber biji-bijian, serealis, utuh, makanan hasil laut, daging. Akibat kekurangan kromium, hilangnya rambut dan gigi, gangguan pencernaan, dan lesu. Seng. Fungsi seng sebagai pemelihara beberapa jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap atau lidah, meningkatkan seksualitas, mekanisme pernapasan, berfungsi dalam pankreas. Sumber: kerang, tiram, hati, kacang-kacangan, susu gandum. Seng oleh tubuh manusia dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon penting. Akibat kekurangan seng akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, menyembuhkan luka lambat, kurang tajam terhadap bau dan rasa, kerdil, dan anemia. Klorin. Fungsi klorin membentuk asam lambung atau HCl atau asam klorida pada lambung dan memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Sumber klorin: garam dapur, keju, dan sayuran hijau, makanan hasil laut, telur, susu, daging. Akibat kekurangan klorin, rambut cepat memutih, kurangnya ketahanan gigi, gangguan pencernaan, dan lesu. Mangan. Fungsi mangan untuk mengatur pertumbuhan tubuh dan sistem reproduksi, meningkatkan kesehatan sendi, pertumbuhan reproduksi. Sumber mangan: serealis, utuh, kacang-kacangan, buah-buahan, dan teh. Akibat kekurangan mangan, menurunnya sistem reproduksi, lemahnya persendian lemak. Iodium. Fungsi untuk membentuk zat tirosin,
yang berbentuk pada kelenjar tiroid. Sumber garam dapur difortifikasi, makanan laut, air dan sayur di daerah non-gondok, dan hewan makan makanan tersebut. Akibat kekurangan yodium, yaitu penyakit gondok pada anak terjadi kemunduran fisik dan mental. Kobalt. Fungsi kobalt untuk membentuk pembuluh darah serta pembangun vitamin B12 diperlukan untuk fungsi normal sel, terutama sel sumsum tulang belakang. Sumber makanan sumber vitamin B12 seperti daging, hati, susu, dan hasil olahannya. Akibat kekurangan kobalt berpengaruh pada jantung dan berpengaruh menurunkan fertilitas pada pria. Fluorin. Fungsi fluorin memperkuat gigi. Fluor berperan untuk membentuk lapisan email gigi yang melindungi dari segala macam gangguan pada gigi. Sumber fluorin yaitu kuning telur, susu, dan otak. Kekurangan fluorin yaitu kerusakan gigi yang berlebihan. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.